أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu wa nabiyuhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat, betul ya Pak? Betul ya Bu? Ya. Sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta bayaran atas oksigen yang pernah kita hirup. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta bayaran air yang tiap hari kita pakai untuk mandi, untuk minum, betul? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta bayaran matahari yang tiap hari kita gunakan untuk menjemur pakaian, betul? Coba bisa kita bayangkan, kalau Allah meminta bayaran atas semua itu, sanggup atau tidak kita membayarnya? Niscaya tidak pernah sanggup. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai manusia, kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka dari itu sudah sepantasnya kita bersyukur. Kita diberikan Allah nikmat kesehatan. Ya. Ustaz Abdul Somad pernah berkata, "Hei orang-orang yang sehat, jika kamu mau mensyukuri nikmat sehatmu, jalan-jalan kau ke rumah sakit, jalan-jalan kau ke ruang UGD, ruang ICU, maka niscaya detik itu juga kau akan mensyukuri nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kita bayangkan, ya, orang di ruangan rumah sakit, sayup-sayup dari jendela terdengar di telinganya, hayya 'alas shalah, mari kita sholat, dikumandangkan oleh muadzin. Namun apa daya, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat sehat dari tubuhnya, sehingga tubuhnya terbaring di atas tempat tidur rumah sakit. Kemudian nikmat apa? Nikmat hidup. Ustaz Abdul Somad juga pernah berkata, wahai manusia, kalau kamu mau mensyukuri nikmat hidupmu, maka jalan-jalanlah kamu kemana? Ke kuburan. Lihat bagaimana dulu orang-orang yang pernah hidup pada masanya. Lihat bagaimana dulu orang-orang yang pernah berjalan di atas bumi pada masanya. Pada hari ini orang-orang tersebut telah menyatu dengan tanah. Karena apa? Manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur malaikat, ada unsur jin. Namun kadang kebanyakan manusia, ya, yang terus dimunculkannya adalah unsur jin, tak pernah mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu yang patut kita syukuri. Pada hari ini banyak orang-orang yang mungkin kita katakan lalai terhadap agamanya. Sadar tidak sadar sangat banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
yang mana semoga dengan banyaknya lisan kita berselawat, bibir kita senantiasa dibasahi oleh selawat, hingga nanti kita di akhirat, ya, yang mana anak lupa sama bapaknya, suami lupa sama istrinya, ibu lupa dengan anak-anaknya, ya, orang kaya lupa dengan harta-hartanya, orang miskin lupa dengan beban hidupnya. Pada saat itu manusia mengurus dirinya masing-masing. Tapi kelak nanti ada satu orang di hari itu nanti keliling membawa payung syafaat. Berkeliling, dia tidak opet dengan dirinya. Tetapi apa? Dia sibuk mencari umatnya nanti. Berkeliling pada mahsyar. Ummati, ummati, ummati. Semoga dengan banyaknya lisan kita berselawat kepada Rasulullah sehingga nanti kita mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak BKN Nurul Iman Masjid Nurul Iman, Bapak Jasmin Sembiring. Yang kami hormati Bapak selaku Ketua P2A Bapak Hengki Sembiring. Yang kami hormati selaku Imam Masjid Nurul Iman Abangda Histar Sembiring. Yang kami hormati juga di sini ada Ketua Kelompok KKN 87 Winsu Sumatera Utara, Abangda Romi Pulungan, dan seluruh jajaran kawan-kawan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di sini kami tanpa mengurangi rasa hormat kami sedikit pun. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh saudara kita tadi, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum hatta akhirul ayat. Shadaqallahul azim. Yang bunyinya, yang artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan 4 itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada hari ini kita bertepatan pada tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, yang mana kurang lebih 1 pekan yang lalu kita baru saja melewati yang namanya Tahun Baru Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin kita bertanya-tanya, ya, untuk apa sebenarnya kita senantiasa melakukan perayaan? Ya. Di sini kita bukan hanya senantiasa merayakan dengan foya-foya, tidak. Bisa kita bayangkan bagaimana Tahun Baru Masehi, orang sibuk dengan merconnya, orang sibuk dengan bakar-bakarnya, orang sibuk dengan jalan-jalannya. Tapi dengan Tahun Baru Islam kita rayakan dengan majelis taklim, kita adakan dengan zikir, kita adakan dengan doa akhir tahun. Kita rayakan dengan membaca kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi. Agar apa? Agar regenerasi Islam senantiasa ingat, senantiasa hafal, senantiasa mengingat sejarah-sejarah Islam yang ada di masa lalu. Kita tidak pandang dari sisi bid'ah, tidak, kita tidak pandang itu. Yang kita lakukan adalah menyelamatkan generasi muda agar tidak lupa dengan agamanya. Pada hari ini bisa kita lihat anak-anak muda sudah sangat lupa dengan agamanya, sudah sangat asing dengan agamanya. Sesuai dengan sabda Nabi, Islam datang dengan asing, sehingga nanti akhir zaman pun kembali lagi menjadi asing. Artinya apa? Kata Rasulullah, orang yang memegang Islam secara benar nanti di hari akhir zaman nanti, sebagaimana kita memegang bara api di tangan kita. Ya, itulah gambaran akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tahun Baru Islam identik dengan yang namanya
sejarah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, bisa kita lihat sekarang ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya. Bahkan mohon maaf, remaja-remaja seusia saya ini, atau mungkin di atas saya, atau mungkin di bawah saya, hanya segelintir mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibu, yang mungkin bisa menjelaskan secara sedikit saja tentang sejarah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat-sangat sedikit. Kenapa? Karena sekarang para pemuda asik dengan gadget, asik dengan media sosial. Kita tidak salahkan ini HP, enggak. HP ini benda mati. Kita tidak bisa menyalahkan yang namanya benda mati, nggak bisa. Tapi bagaimana kita memanfaatkan gadget, memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah, itu yang benar.